Halo para pemuda-pemudi penerus bangsa, bagaimana kabarnya? Aqua galon aman, sabun mandi aman, dan kembali lagi bersama saya Ilmis di channel Anak Tanbu. Siapa di sini yang percaya jikalau misteri UFO benar-benar ada di kehidupan nyata? Karena kali ini kita akan sama-sama membahas film yang bercerita tentang misteri UFO yang terjadi di pegunungan pasir di Texas. Di sana terdapat sebuah keluarga yang mempunyai usaha peternakan kuda, yang dimana kuda mereka selalu saja menghilang dengan misterius dan tanpa jejak. Daripada berlama-lama, mari langsung saja kita ke alur ceritanya. Oh ya, saya doakan semoga kalian dan beserta keluarga bahagia dan sehat selalu ya sob. Dan sebelum itu, kalau kalian suka dengan video ini silahkan subrek aja agar tak ketinggalan video terbaru dari Anak Tanbu. Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana peternakan kuda milik keluarga Hawut, yang dimana peternakan saat ini adalah usaha turun-temurun dari kakek buyutnya. Di siang harinya, seseorang yang bernama Oji baru saja selesai membantu ayahnya merawat kuda milik keluarganya. Tak selang waktu yang lama saat Oji berniat pulang dan tiba-tiba tiba-tiba saja ayah Oji tersungkur dari kuda yang ditungganginya. Sontak hal tersebut membuat Oji panik dan langsung bergegas membawa ayahnya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Oji pun harus rela menerima kenyataan di mana sang ayah telah meregang nyawa dengan koin yang telah tertanam di otaknya. Jelas hal ini membuat Oji merasa bingung bercampur sedih karena insiden barusan sukar untuk dicerna dengan akal sehat. Sampai di situ Oji pun tambah heran dan tambah bingung di saat dia melihat sebuah kunci yang telah tertancap di punggung kuda yang ditunggangi ayahnya tadi. Penasaran dong apa yang sebenarnya yang telah terjadi di peternakan tersebut? Santai sob, karena film pun baru dimulai. Singkat cerita, 6 bulan dari insiden tersebut pun berlalu. Kini Oji bersama dengan adik perempuannya yang bernama Jen sedang mengunjungi taman hiburan yang berada di kota Texas. Dikarenakan usaha peternakan mereka terus saja mengalami penurunan dan terlebih semenjak kematian sang ayah yang jelas membuat mereka semakin terpuruk baik dari segi finansial ataupun mental. Dan karena tuntutan biaya hidup yang semakin lama semakin sulit dan semakin mahal, mereka pun berniat menjual salah satu kudanya untuk menutupi biaya hidup mereka beberapa bulan ke depan. Mereka berdua pun bertemu dengan orang yang akan membeli kudanya, yaitu bernama Glenn. Namun Oji melakukan perjanjian kecil dengan Glenn di mana dia akan kembali membeli kudanya apabila dia mendapatkan bantuan dari pemerintah dan punya uang yang lebih. Glenn pun setuju-setuju aja dan segera menyelesaikan transaksinya. So, same deal, yeah? Yeah, totally.
Malam harinya saat Oji ingin mengandangkan kuda milik ayahnya, sontak ia teringat akan sosok almarhum sang ayah. Yap, ayah Oji merupakan seorang peternak kuda dan sekaligus penjoki kuda yang menyediakan kuda figuran untuk keperluan penyutingan film-film terkenal. Seketika lamunan Oji buyar ketika mendengar musik yang diputar oleh Jen. We ain't got no more problems. Tiba-tiba saja kuda itu berlari ketakutan, seakan menyadari sesuatu. Karena tak mau kehilangan kuda milik ayahnya, Oji pun segera menyusul kemana kuda itu pergi. Namun hingga di ujung bukit, Oji tak kunjung menemukan kuda tersebut. Tiba-tiba saja Oji melihat suatu keanehan terjadi di atas langit, di mana terdapat sebuah benda misterius yang mirip UFO melintas dengan cepat. Oji langsung bergegas kembali ke rumah guna memastikan apa yang ia lihat. Sesampainya di rumah, Oji langsung memeriksa rekaman CCTV dan sialnya momen itu tak terekam karena CCTV-nya mati bertepatan dengan kejadian tersebut. Jen yang kepo bertanya kepada kakaknya apa yang sebenarnya yang telah ia lihat. Walaupun Oji tak yakin dengan apa yang dia lihat, akan tetapi kalau itu benar, berarti cerita UFO itu adalah sesuatu yang nyata. Pagi harinya, Oji bersama dengan Jen tengah mengunjungi toko elektronik untuk membeli perlengkapan CCTV. Karena mereka yakin apabila mereka berhasil merekam momen langka tersebut dan membuktikan apa yang Oji lihat, mungkin saja mereka akan populer dan bisa jadi mendatangkan banyak pundi-pundi rupiah. Mereka pun meminta bantuan untuk memasangkan CCTV barunya kepada salah satu pegawai toko yang bernama Joko. Great. With the install, shoot yourself. Should be fine. But the outages affect the power and the battery shit. Okay, or maybe you're in a... Whoa. Sesampainya Joko di peternakan, Jen yang melihat bawaan Joko yang begitu banyak mungkin saja akan membutuhkan waktu yang lama. Ia pun beranjak sebentar untuk mengambil sesuatu. Singkat waktu, kini Joko telah selesai memasang CCTV-nya dan memberikan tutorial kepada Oji untuk mengoperasikan CCTV tersebut. Kini pemasangan CCTV di titik terjauh dari peternakan. Joko yang penasaran pun mulai memancing Oji untuk berkata jujur. Apa sebenarnya yang ingin ia rekam di tengah peternakan ini? Apakah dia ingin merekam penampakan UFO? Nampaknya si Joko ini mempunyai ketertarikan juga tentang misteri UFO. Remember when they declassified all that UFO? Couldn't really see him though. Could have been better. Yep, there's lots of theories. Either they're... Perbincangan mereka terhenti saat Jen datang dan meminta bantuan untuk menurunkan barang yang ada dalam mobilnya. Oji yang penasaran dan mulai curiga dengan gerak-gerik adiknya bertanya apa yang sebenarnya Jen bawa. Okay, so what is it? Is it like bait? I told you. You guys are doing something shady. Ternyata Jen membawa sebuah patung kuda. Yap, patung kuda tersebut Jen curi dari taman hiburan di tengah kota Texas, yang pastinya itu adalah properti kepunyaan Glenn. Jen yang memasang patung kuda tersebut karena ia yakin akan bisa memancing kedatangan UFO sehingga bisa merekamnya. Baru saja menurunkan barang curian, yang punya malah nongol. I'm not really sure. My wife would know. Should I do it? Sebenarnya Glenn datang dengan niat mengundang mereka dalam pertunjukan koboi di taman hiburannya. Glenn yang mulai menyadari patung kuda tersebut tak asing baginya pun mulai memancing Jen untuk berkata jujur. Demi menutupi kebohongannya, Jen pun beralasan kalau patung tersebut ia beli di toko yang sama. One more thing. You'll be getting a call from Miss... I'm whatever you want to do. Well, I got some work I gotta do. Malam harinya, Oji yang menyiapkan peralatan tempurnya guna berjaga-jaga apabila UFO itu benar-benar datang.
Sementara Oji yang mengecek alat-alatnya, tiba-tiba saja lampu gudang menyala dengan sendirinya. Sontak saja Oji bingung dan penasaran dan langsung bergegas memeriksanya. Ternyata itu bocil suruhan Glenn yang diperintahkan untuk mengerjai Oji dan Jen karena telah mencuri properti patung kudanya. Jen yang iseng mengecek CCTV barunya dikejutkan oleh serangga bangor yang menempel tepat di kameranya sehingga mengganggu perekaman. Bukannya merekam UFO, justru Jen mendapatkan kabar dari Joko kalau salah satu CCTV-nya mati seakan terkena radar yang kuat. Jen yang merasa akan terjadi sesuatu langsung memperingatkan kakaknya yang sedang mengandangkan kuda di peternakan. Tiba-tiba UFO tersebut menghisap semua benda yang ada di peternakan termasuk patung kuda yang Jen pasang tadi. Sontak Oji panik dan langsung berlari untuk menghindari kejaran UFO tersebut. Dan untung saja Oji berhasil selamat yang langsung masuk ke dalam kandang. Jen yang merasa sudah tidak aman di peternakan pun mengajak kakaknya untuk pergi dari peternakan. Namun jelas saja Oji tak mau karena peternakan tersebut adalah satu-satunya usaha milik keluarganya dari turun-temurun. Dan terlebih ayahnya telah mewariskan peternakan tersebut kepada Oji. Biar bagaimanapun kondisinya, Oji tidak akan pernah meninggalkan peternakannya. Jen yang care kepada kakaknya akhirnya mengurunkan niat untuk pergi dari peternakan. Keesokan harinya terlihat Jen yang tengah menghubungi salah satu produsen film dokumenter yang bertema misteri yaitu bernama Udin. Here too. The descendants of the jockey. Hopefully not my lifetime. Jen menghubungi Udin untuk mengajaknya bekerja sama dalam proyek perekaman UFO di peternakan mereka. Namun karena Udin menganggap Jen berbohong atau hanya kehaluan belaka, lantas menolak kerjasama itu dan langsung menutup teleponnya. You make the cinematically impossible. Something out here in Agua Dulce. And you probably... It's the dream you never wake up from. I don't like him. Tiba-tiba si Joko datang dengan pelangak-pelongo memandangi bukit. Oji dan Jen pun heran dengan kelakuannya. Joko yang tahu kalau mereka tidak menyadari keanehan tersebut pun langsung mengajak mereka memeriksa rekaman CCTV. Dan alangkah terkejutnya mereka setelah melihat awan yang tidak bergerak sama sekali, seakan UFO itu berkamuflase menjadi awan. Berarti selama ini mereka tidak menyadari ada keganjilan di peternakannya sejak kematian sang ayah. I went back and scrubbed through the footage, and that cloud has been right. Video. Yeah, I wouldn't call it proof. Ain't Oprah. What you mean, OJ? Sementara di daerah kota Texas, tibalah saatnya acara pertunjukan koboi dari Glenn digelar. Terlihat banyak pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Namun mereka semua tidak menyadari kalau bahaya tengah mengintai mereka saat ini. Tiba-tiba suasana berubah saat UFO itu mulai menampakkan diri. Glenn yang tak mau acara pamornya gagal pun berusaha menenangkan pengunjung. Alhasil mereka semua harus menjadi korban dari keganasan UFO tersebut. It's quite a doozy today. Shout out. All right. Nothing. Are you ready? You guys see that?
Oji yang baru menyadari kalau hari ini adalah hari pertunjukan koboynya Glenn langsung OTW ke taman hiburan guna memperingatkan Glenn kalau dengan kegaduhan dan banyaknya pengunjung akan memancing UFO tersebut datang. Dan jelas saja Oji terlambat karena semua pengunjung dan termasuk Glenn sudah menghilang dan hanya menyisakan kuda Oji yang telah ia jual kepada Glenn. Oji yang kangen dengan kudanya itu pun langsung mendekatinya. Untung saja Oji berhasil selamat berkat bangunan yang menahannya. Karena tak mendapatkan apapun, Oji pun kembali ke peternakan. Namun Oji menyadari kalau UFO tersebut sekarang sudah berada di sekitar rumahnya. Karena khawatir akan keadaan Jen, Oji langsung tancap gas menuju ke rumahnya. Namun malah dia kini yang harus menjadi sasaran empuk dari UFO tersebut. Karena tak mau ambil resiko, Oji lebih memilih tetap tinggal dan bersembunyi di dalam mobil. Keesokan harinya, Oji yang mengira UFO itu sudah pergi, langsung saja tancap gas ke rumahnya guna memastikan keadaan Jen. Namun ternyata UFO tersebut masih mengawasi mereka semua hingga siang hari. Karena tak ada pilihan lain, Oji pun tetap memaksakan kabur bersama Jen dan Joko. Dan di momen ini, Oji menyadari akan sesuatu. Ternyata UFO tersebut akan mengejar dan menelanmu apabila terus memandang ke arahnya. Kini mereka pun sekarang harus mengungsi dulu di kosan Joko. Dan saat malam hari mereka yang tengah makan malam melihat tayangan berita menghilangnya pengunjung di pertunjukan koboi milik Glenn. Dan sama sekali tidak ada jejak kriminal yang bisa diusut oleh pihak kepolisian. Ternyata di sisi lain si Udin, sang produsen film ini juga melihat berita tersebut. Ia pun mulai percaya akan perkataan Jen. Keesokan harinya mereka bertiga kembali ke peternakan untuk melihat keadaan. Namun mereka bingung dengan Udin yang sekarang berada di peternakannya. Dan kerjasama mereka pun akhirnya jadi, serta proyek pengambilan rekaman UFO pun akan segera dimulai. People have been trying to get pictures of these things since like the 50s, you know? That's windpipes or something. Tame a predator. You can't do that. You gotta enter. Send old jean jackets and fresh horse. Si Udin yang memperkenalkan kamera modifikasinya, yang dimana kamera tersebut dapat merekam meski tanpa tenaga listrik. Karena Udin tahu alat elektronik tak akan berguna jika berada di dekat UFO tersebut. Oh shit. Kini tiba saatnya penyusunan strategi. Untuk bisa merekam penampakan UFO tersebut, mereka harus memancing UFO itu untuk datang dan sebisa mungkin untuk lebih dekat agar rekaman yang dihasilkan lebih HD dan lebih jelas. Di momen ini kita juga akan tahu kalau UFO tersebut akan memuntahkan benda yang tidak bisa ia cerna. Mereka pun sekarang harus membagi tugas, di mana Oji dan Jen bertugas memancing kedatangan UFO, serta si Joko dan si Udin akan merekam dari ketinggian bukit. Kini mereka semua tengah menyiapkan alat dan bahan yang mungkin dibutuhkan untuk bisa memancing UFO itu datang.
Dan akhirnya momen yang kita tunggu-tunggu pun dimulai. Terlihat Jane yang memutar musik cocor bebek dengan volume maksimal dengan alasan memancing UFO itu untuk datang. Sementara Oji dengan setelan bak koboi Bangor mulai memasuki arena pertempuran. Saat Oji menyadari kedatangan UFO itu, Where is the... Man down. seorang vlogger muncul dengan motor listriknya yang keren parah. Namun sayang sekali, karena tak mau menggubris peringatan dari Jane, dia pun harus kembali ke alam barzah tanpa bekal apapun. Oji yang melihat peristiwa tersebut pun langsung menjalankan aksinya. Dengan skill koboi Bangor yang dimilikinya, ia pun berhasil memancing UFO tersebut untuk mendekat ke arahnya. Untung saja Oji berhasil selamat dan terlihat Joko yang kegirangan karena berhasil merekam kejadian langka tersebut. Berbeda halnya dengan Mang Udin. Udin merasa kalau hasil rekaman kurang memuaskan, ia pun mencoba sesuatu yang lebih ekstrim dan lebih menantang. Konyol sekali. Alhasil dia pun harus ditelan oleh UFO tersebut bersama dengan bukti rekamannya. Aduh, udah capek-capek ngerekam momen langka malah hilang begitu saja karena Udin yang konyol itu. Suasana sekarang menjadi kacau dan kini saatnya si Joko yang diincar. Untung saja Joko selamat karena kain yang kawat yang melilit tubuhnya. Gagal mendapatkan Joko, UFO itu sekarang mengarah ke Jane. Sekuat tenaga Jane berlari ke sana kemari untuk menyelamatkan diri. Karena tak tega melihat adiknya, Oji pun akhirnya berusaha menantang UFO itu bak pahlawan kesiangan. Ia rela mengorbankan nyawanya demi adiknya tercinta. Dengan wajah bersedih, Jane yang diperintahkan Oji untuk pergi dari peternakan menggunakan motor listrik. Bagaikan kebelet kencing, Jane yang terus berusaha menyalakan motor tersebut sambil terus menatap ke arah kakaknya. Namun malang sekali nasib sang kakak yang harus menjadi korban dari keganasan UFO tersebut. Akan tetapi UFO itu tak membiarkan Jane pergi begitu saja. Jane yang sekarang menjadi incaran terus tancap gas sampai di tengah kota Texas, tepat di taman hiburan milik Glenn. Akhirnya Jane punya rencana untuk mengelabui UFO tersebut dengan sebuah balon helium raksasa. Dengan susah payah Jane yang melepaskan pengait balon dan berusaha merekam momen itu dengan sebuah kamera raksasa segede gaban.
Bagaikan motor tak ganti oli setahun, UFO itu pun harus ringsek karena menelan balon helium raksasa yang dilepaskan oleh Jen. Dengan penuh rasa kesenangan, Jen akhirnya bisa merekam kejadian langka tersebut serta bersorak-sorak karena telah berhasil memusnahkan UFO tersebut. Dia berhasil membalas kematian sang ayah dan kematian sang kakak tercinta. Nobody fucks with A1, bitch! That's right. Happy. Dan film pun selesai. Bagaimana sob endingnya yang sangat membagongkan, bukan? Berawal dari kematian sang ayah yang misterius dan kuda-kuda yang selalu hilang begitu saja dan tanpa jejak, yang akhirnya membuat Oji dan Jen mulai mengusut misteri UFO tersebut. Meskipun Oji harus menjadi korban dalam peristiwa demi adiknya tercinta. Meskipun film ini mengisahkan tentang misteri UFO, namun sebenarnya banyak pelajaran hidup yang bisa kita petik. Segitu dulu ulasan alur cerita film kali ini, dan jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini silahkan like dan subrek aja agar tak ketinggalan video terbaru dari Anak Tanbu. Berusahalah semaksimal mungkin untuk menggapai cita-cita dan jangan pedulikan perkataan jelek dari orang lain. Kalau ada pertanyaan dari kalian silahkan cerot aja di kolom komentar ya sob. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di sini Ilmis dan bye bye.